Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatir samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah dengan curahan rahmat dan karunia-Nya kita semuanya masih diberikan kehidupan yang sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semuanya, selalu mendekatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam terimpah curah kepada nabiyana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan sidang Jumat yang mulia ini, Al-Fakir Khatib akan berwasiat wabil khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama untuk mengevaluasi diri, muhasabah diri kita, merenung, merefleksi diri kita, perjalanan hidup kita saat ini, dari kita belia, remaja, sampai kita dewasa, bahkan kita menjelang tua. Apakah aktivitas yang kita jalankan sehari-hari kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah intensitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus dan terus meningkat, atau semakin hari makin berkurang, makin menjauh, makin perhitungan, makin cinta terhadap dunia? Oleh karena itu, dalam momen Jumat ini, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtisari awamirillah wajtidabin nawahi, yaitu dengan bersungguh-sungguh mujahadatun nafsi, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang akan menimbulkan mahabbah, cintanya Allah kepada kita, dan begitu juga cintanya kita kepada Allah. Wajtinabin nawahi, dan menjauhkan diri orang muslim yang satu dengan muslim yang lain bagaikan bangunan, yasuddu ba'duhu ba'da, yang satu sama lain saling mengingatkan, saling menguatkan. Bagaimana sebuah semen bisa sombong kalau tanpa ada kekuatan batu dan pasir? Bagaimana batu bisa merasa gagah dengan sendirinya
jika tidak ditopang dengan yang lainnya, dengan semen ataupun besi. Maka tidak ada yang bisa mendirikan sebuah kebenaran dengan sendiri, karena kebenaran itu adalah tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan berjamaah. Adanya khotib yang berdiri di sini karena adanya jamaah. Adanya jamaah bisa berjamaah salat Jumat dengan segala khidmatnya seperti saat ini karena adanya kelengkapan, yaitu khotib, muazzin dan sebagainya. Maka kebenaran tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, khudzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khudzil afwa, jadilah kalian sebagai pemaaf. Jadilah kita sebagai pemaaf. Karena disadari ataupun tidak, manusia adalah mahalul khata wan nisyan, yaitu tempatnya berbuat salah. Manusia ini mudah sekali melakukan kesalahan, baik dipantau ataupun tidak. Mudah sekali manusia itu berbuat salah. Barangkali ada manusia di antara kita yang belum merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sendiri, ketika tidak ada orang yang mengenali, dengan mudahnya dia bisa berbuat seenaknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, Maha mengawasi kemanapun langkah ini, kemanapun kaki ini melangkah, Allah Subhanahu wa taala selalu mengikutinya. Tetapi kadang kita penting sekali yang namanya kontrol sosial. Oleh karena itu, dari kesadaran itulah kita harus sadar juga bahwa ketika diri ini ingin sekali untuk dimaklumi, apabila sedang berbuat kesalahan, maka maafkanlah saudara kita, khuzil afwa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam sirahnya betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir sebagai suri teladan, memberikan contoh terbaik bagaimana Rasulullah menjadi pemaaf. Kita bisa membaca berbagai macam hadis Rasulullah yang memberikan pemaafan terhadap mereka yang berbuat salah. Karena kenapa? Di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia pada hakikatnya diciptakan adalah berkeluh kesah. Manusia adalah makhluk yang berkeluh kesah. Wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Manusia itu lemah, maka dari kelemahan itulah manusia membutuhkan makhluk yang lain. Apabila kita hadir dan tumbuh menjadi orang yang sulit memaafkan orang lain, bagaimana orang lain bisa memaafkan kesalahan dirinya? Perintah yang kedua adalah wa'mur bil ma'ruf. Ajaklah, perintahkanlah manusia untuk melakukan kebaikan dengan cara yang baik. Maka ayat ini ditopang dengan ayat lain di surah Al-Isra ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah Muhammad, li ibadi, kepada hambaku, yaqulu allati hiya ahsan. Maka berkata-katalah dengan kalimat yang terbaik. Ahsan fi'lun tafdil, wazannya af'alu. Maka kita diperintahkan untuk berkata-kata yang terbaik, karena perbuatan baik diajak bukan dengan cara yang baik. Maka ayat selanjutnya menjelaskan, inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya setan itu adalah sumber perpecahan. Ketika kita mengajak, bahkan ketika di dalam diri kita terbesit bahwa kitalah yang sudah ada pada posisi yang benar,
Disitulah setan membisikkan kepada manusia, sehingga kata-kata ajakan keluar bukan dengan cara yang baik, yang ternyata menimbulkan perpecahan. Yanzahu bainahum. Setan akan bekerja sesuai dengan SOP-nya, memecah belah manusia, memecah belah umat karena ajakan yang tidak baik. Sementara kita diperintahkan untuk apa? Mengajak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ud'u, ajaklah oleh kalian, ajaklah oleh kita. Yang terpenting adalah prioritas utama adalah keluarga kita, lalu tetangga kita terdekat, lalu tetangga kita sesama muslim yang jauh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan jalan hikmah, kebijaksanaan. Bijaksana, tutur kata yang baik, mengambil jalan tengah, mengambil jalan yang moderat. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan contoh nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Jika kalian harus berdebat, berdebatlah dengan ahsan, bermujadalah, saling mengungkapkan pendapat. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Perintah yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin, dan hindarilah, yaitu hindari orang-orang yang bodoh. Berdebat dengan orang-orang yang tidak memiliki referensi, yang akan menimbulkan rasa dendam di hati, yang dengan diskusinya membuat urat nadi kita menjadi tegang, yang apabila kita beritahu, dia seolah-olah lebih tahu. Apabila diskusi kita, perdebatan kita tidak menimbulkan maslahat, maka orang yang mengalah, walaupun dia dalam keadaan benar, akan Allah sediakan taman di surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama mengajak kebenaran dengan jalan yang benar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'anal Karim. Anzala Allah Ta'ala li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الناس اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى عنه وجزر واعلموا ان الله امركم بامر بدا بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى لصحابة رسول الله أجمعين آمين الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءنا أعداء الدين في بلدنا إندونيسيا خاصة وفي بلدان المؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.